Totalitas tanpa batas kalau kata Coach Erik ya. Tadi kalau kita melakukan sesuatu nih Coach, emang biasanya adalah misalnya kita lakukan hal itu dengan setengah-setengah atau misalnya sudahlah rutinitas itu kayak ada yang kurang gitu ya Coach Erik ya. Iya, sepenuh hati itu memang berbeda ya. Makanya saya bilang tadi, kalau hanya sekedar rutinitas saja, berarti kita ini karakternya ya sekedar job saja. Jobnya apa ya itu diingatkan ya ingat, karena memang dia tujuannya itu segini kok ya udah standar aja. Makanya berbeda ketika orang itu tujuan bekerjanya itu adalah prestasi. Kalau tujuan bekerja adalah prestasi, berarti sutradaranya adalah Riza Falevi. Oh bukan, sutradaranya adalah dia sendiri. Jadi Riza Falevi. Semoga dengerin ya orangnya. Iya, dosen kita juga ya, bukan ya itu. Nah, sutradaranya kita sendiri gitu loh. Berarti kalau sutradaranya kita sendiri, apa amal usaha kita bekerja? Ya bekerja pakai pikiran. Mikir, wah kalau cuman kayak gini-gini aja sama aja dong sama yang lain. Kalau kerjanya cuman gini-gini aja berarti saya nggak ada bedanya sama yang lain. Saya harus lebih gitu kan. Nah di situ kan mulai dia pikir, dia mikir dia, wah iya ya kalau cuman kayak gini nggak akan berubah kalau saya nggak mau berubah. Nah kan balik lagi dia mikir kan. Iya. Tapi kalau nggak mau mikir, udahlah nggak usah ngoyo aja, santai aja, rajin nggak hasilnya sama kok. Lah dia mikir gitu kan. Karena dia hanya mikir jangka pendek. Tapi kalau tujuannya jangka panjang pasti mikir beda, nggak akan sama. Saya yakin hidup itu dinamis kok. Betul nggak? Betul. Sekarang kayak gini. Tapi kalau ketika kita sudah memberikan totalitas tanpa batas, orang akan lihat. Iya kan? Pemimpin kita ya masih manusia. Dia masih punya hati. Kan nggak robot. Itu yang orang keren banget ya. Itu loh. Jadi banyak yang bisa berubah. Kalau kita pakai pikiran kita. Nah, bayangkan lagi ketika tujuan kita bekerja adalah happiness. Tujuan kita bekerja adalah kebahagiaan, ya, ketenangan batin, keberkahan, ya, aktualisasi diri. Apa yang terjadi? Maka kita bekerja itu sudah masuknya kepada level skenario-nya sudah Allah. Ya Allah sudah nakdirkan. Saya akan melewati jalan ini kan. Kenapa Coach Konita harus jadi misalnya host MKFM atau announcer MKFM dulu? Ya karena untuk menuju tujuan yang besar ini SIM-nya dari sini loh gitu. Nah gitu kan, iya ya, kamu kalau mau jadi dosen kamu asisten dulu. Oh berarti SIM saya asisten dulu gitu. Dari situ tuh caranya. Yang lain mungkin SIM-nya dia harus di Pondok Pesantren Sahabat, teman kita dosen, dia harus di Jombang dulu di Pondok Pesantren. Betul. Iya kan? Dia bahkan ada dosen kita yang dia harus nyambi jadi driver online. Iya dia nyambi dia jadi driver online karena memang tantangan hidup. Nah itu cara-cara yang memang harus kita lewati. Nah tapi kalau kita amal usahanya melakukan semua itu dengan hati, ya kan? Dengan hati berarti kita melakukan semuanya itu karena berpikir, oh ya ini memang cara ibadah saya, kerja ini kan ibadah saya, gitu loh, aktivitas saya. Maka tujuannya pasti harus kebahagiaan, gitu. Nah, kalau udah gitu, apa yang terjadi? Happiness. Tenang bekerjanya, enjoy, ngajarnya enjoy, ya kan? Mahasiswa juga senang. Oh datang dosen marah-marah. Anda yang shutdown, apa saya yang shutdown? Waduh. Generasi Z dilawan, langsung dia bilang bapak aja yang shutdown. Kita marah-marah. Emang dia kepikiran? Nggak kepikiran. Emang generasi kita yang dosennya marah kita kejar-kejar. Pak mohon maaf ya Pak, mohon maaf kita. Enak sekarang. Iya kan kita marah, dia bilang, iya marah-marah aja Pak. Dia juga ngejar-ngejar kita. Ya biasa aja. Generasinya udah berbeda kan, nggak sama dengan generasi kita dulu. Ya dulu beneran tuh dosen marah kita, minta maaf bener. Suruh minta maaf ketua kelas lagi. Ketua kelas nih jadinya minta maaf gara-gara teman sendiri. Mohon maaf ya Pak. Nggak mau saya ngajar dulu. Kalau sekarang saya nggak mau ngajar. Santai aja Pak, ganti aja dosennya. Anaknya datang ke Kaprodi, ganti aja dosennya Bu. Dosennya nggak mau ngajar. Jadi dinamis sekali ya dari sekarang ini. Nah, tentu juga sebagai seorang pembelajar, dia harus punya tujuan. Kenapa ilmu itu bisa masuk? Ya, kenapa ilmu itu bisa masuk? Karena orang yang menerima ilmu itu ikhlas menerima ilmunya. Iya kan? Karena yang tanya, kenapa? Kok nggak masuk-masuk ya ilmunya? Ya karena kamu nggak ikhlas. Kamu sudah komentari dosennya. Serius, dosennya kayak gini.
nggak punya tampang banget jadi dosen. Udah, Anda di kelas deh jadi mahasiswa, nggak bakalan ilmunya masuk. Nggak ada yang masuk ya, Kenapa? Coach? Anda udah nggak ikhlas. Anda udah sombong sebagai pencari ilmu. Sudah ngomentari dosennya. Jangan komentarin. Gemuk banget ya dosen. Body shaming Kurus ya. banget ya. Iya, itu terjadi loh. Hal-hal yang sepele ya. Apalagi dong jelek banget ya. Ya itu kita jangan deh. Iya, iya, Ya gitu itu hati-hati. Siapa pemberi ilmu kita ikhlas ya, ilmunya bermanfaat, masuk tuh. Iya. Ya ditanya ngerti dapat ilmu, jadi bertahan tuh ilmunya. Jadi kalau dikasih tahu sombong, wah, orang mencari ilmu sombong nggak dapat apa-apa. Jadi itu bertujuan juga. Jadi dosen bertujuan bagaimana ilmu ini bisa tersampaikan kepada mahasiswanya sebagai siswanya yang sedang mencari ilmunya. Kita yang mencari ilmu juga jangan sombong kepada undang-undang. Kayaknya dosennya nggak berpengalaman deh. Dosen baru ya, mesti ilmunya nggak banyak. Betul dia dosen baru sekarang, tapi pengalaman praktisinya banyak. Wow kan? Dia pengalaman kuliah pernah, dia pernah kuliah, dia pernah lulus wisuda. Anda belum tentu, Anda bisa masuk, tapi belum tentu bisa keluar loh ya. Serem jadinya. Iya kan? Nah, kalau kita mau balas-balasan ya, pernah selesai. Maka tujuannya tujuan yang besar, lo bermanfaat nggak nih? Balik lagi, kamu kuliah ngapain tujuanmu? Saya ingin jadi pribadi yang punya manfaat, Pak. Oh bagus, manfaat itu berarti kamu nanti ingin memberikan sesuatu pada orang tuamu, ingin adik-adikmu manfaat dengan teman-temanmu, sosialmu bagus. Kamu ingin apa? Saya pokoknya kuliah itu Pak, ingin punya bisnis. Nggak apa-apa. Oh bagus, berarti kuliahmu sama kamu kuliah, kamu udah mulai bisnis. Nanti kalau selesai bisnisnya berkembang. Apa tujuan kamu kuliah? Kan macam-macam tujuannya. Tapi kan kita nggak bisa nyalahin. Tujuan kamu kuliah apa? Salah ya, bukan itu tujuan kuliah. Nggak bisa kita nyalahin orang. Iya. Apalagi pembenaran itu pembenaran saya sendiri gitu. Iya. Setiap orang kan punya tujuan. Saya ingin hidup keluarga saya lebih baik Pak dengan saya kuliah. Kan bisa tujuannya begitu. Nah, maka segala usaha yang dia lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Kalau memang tujuan mereka adalah ya memberikan hasil yang terbaik, kan itu kan jadi nilai ibadahnya macam-macam kan. Happiness, bahagia. Apalagi bahagia itu dia bagi ke orang lain, dia jadi lebih bahagia gitu. Nah, yang penting balik lagi ya, jangan apa yang membuat tantangan jadi berat ya itu tadi sikap. Jadi saya udah pernah ingat ya, when we have nothing, ketika kita tidak punya apa-apa, apa yang bisa bikin kita sukses? Ya sabarnya kita, our patience. Yes. Ya sabar tuh. Nah, when we have everything, ketika kita punya semua, apa yang bikin kita semakin sukses? Ya our attitude. Berubah enggak? Jadi sombong enggak? Jadi apa namanya, di atasnya sombong apa? Kemaki, sama aja yang ya Kemayu. apakah jadi orang yang sorry ya nggak level itu hati-hati itu hati-hati. Nah gitu ya. Siap. Cara bereaksi, cara merespon, ya, cara berhadapan dengan suatu masalah, satu persoalan, satu tantangan itu emang jadi kunci ya Coach ya. Iya, ketenangan itu penting. Reaksi pertama kita juga. Betul. Makanya tadi kan kata Ustaz Adi Hidayat, reaksi pertama sabar, ya kan. Kalau Dokter Esa Dahlan istighfar, macam-macam kan baik semua. Kalau Coach Erik? Kalau saya mencoba untuk tenang. Oke. Tenang, mensikapinya tenang. Tenang tuh kalau orang hipnoterapi tarik nafas dalam. Nah gitu. Kalau Marsha hilang ya, Marsha nggak ada ya. Mengenai Marsha lari dulu dia. Saya lari aja Pak. Ya kamu gimana caranya di masalah? Saya tanya dulu seorang influencer, kamu kalau disalah-salahin tuh terus gimana responnya? Ignore Pak saya. Saya left dari orang itu. Daripada kesehatan mental saya terganggu. Ya kan? Mana saya jadi sakit gara-gara dia, Pak. Masa gara-gara dia jadi sakit saya pikiran dia enak aja ngomong. Kita kepikiran. Nah, kita kan pertanyaannya kenapa kita jadi tersakiti? Ya karena kita ngikhlasin diri kita disakiti kan. Itu dia. Ya karena kita boleh kan, dia boleh lah. Kan kalau coba kita nggak mau disakitin, ya nggak bakal terjadi. Jadi memang sikap kita untuk menghadapi persoalan itulah yang membuat kita tuh bisa jadi mengarah kepada tujuan kita yang besar. Semakin besar tantangannya, makin besar lagi tantangannya, makin besar lagi caranya kita lakuin itu tadi. Jadi pastilah sahabat MG punya cara kebiasaan. Atau juga kita lihat orang lain, kok bisa tenang banget sih? Gimana? Ya karena saya sudah biasa sih Mas. Jadi udah biasa banget Mas, nggak ada kayak gini, jadi tenang aja. Jadi pengalaman itu berharga loh sebenarnya. Ya pernah dikecewain, mungkin awalnya marah, lama-lama
oh iya sudah memahami, oh iya memang bukan itu. Nah gitu lagi kan. Lama-lama jadi enjoy, lama-lama jadi lebih sabar banget. Jadi suatu saat mengikuti proses pun, udah sabar aja lah gitu. Pasti ketika usaha sudah dilakuin, jadi jangan persepsi sabarnya diam ya. Iya. Persepsi sabar itu ada usahanya. Bukan do nothing ya. Iya, bukan do nothing. Jadi nggak hanya diem terus nggak ngapa-ngapain, tetap aja nulis, tetap talk show, tetap ngobrol, tetap sapa, gitu aktivitas, ya kan, tetap activity yang memberi penguatan pada kita. Gitu. Oke, siap. Harus banyakin sabarnya lah sahabat MG ini. Kadang memang kalau nggak sabarin malah justru takutnya nggak sampai ke tujuan tadi ya Coach Erik. Ya, saya khawatir ada kan hambatan itu banyak ya. Iya, salah satunya mungkin hambatan komunikasi. Gara-gara nggak sabar, ngomongannya jadi nggak bener, jadi nyakitin orang. Kan ada tuh ya, karena nggak sabar dia langsung ngomongan marah. Jadi orang langsung tahu, untung saya belum terima ya. Orangnya kayak gini ternyata nggak jadi tuh. Akhirnya batal gara-gara kita nggak sabar mengendalikan emosi, gara-gara merasa nggak dihargai, merasa nggak ini. Nah itu kan banyak sekali tuh. Betul. Yang terjadi. Atau orang mungkin nggak ngelawan tapi dia cuma diem, tapi diamnya dia maklum karena malas, nggak mau ngomong sama kita. Iya deh, nggak usah ngomong, diem aja. Kenapa? Debat juga nggak ada menang-menang. Ya kan? Mau debat, emang kalau menang lalu apa yang terjadi? Silaturahmi putus dong. Putus silaturahmi, capek. Ya udah deh, diem. Bagus. Ya itu. Ya, ada orang langsung mencapai diam aja. Diam nggak komen karena memang merasa nggak butuh. Kalau mau lawan setimpal nggak apa-apa. Silakan. Tapi saya pernah juga ngelawan. Ya zaman Gelora masih muda-muda. Digituin nggak terima. Langsung. Karena orangnya digituin nggak terima. Iya. Orangnya gitu nggak terima, giliran kita digituin. Itu 20 tahun lalu, kejadian 20 tahun lalu ya, energinya masih besar-besar. Sekarang sih tetap besar ya, maksudnya lebih terarah ya. Ya. Kalau dulu kan dilawan gitu udah langsung lawan. Lawan menang. Setelah itu apa? Diam setahun sama orang itu. Orangnya diemin kita setahun. Baiknya lebaran. Sampai batin. Tapi kan suasana kerja jadi nggak nyaman gitu. Iya betul. Deket-deketan lebih diem. Iya, nggak enak di hati juga. Iya. Kalau kita mau cuek aja bisa. Tapi kan di tengah diem itu banyak sekali sesuatu yang akhirnya jelek. Lo jangan teman sama Erik dah. Orangnya udah. Jadi dia ngopi sama orang jadi ngobrolin orang kan. Kita ngobrol, jangan sama Mbak Koni itu deh. Semua akhirnya diomongin gara-gara kita diem-dieman tadi gitu. Ya kira yang masuknya jadi banyak sesuatu yang negatifnya. Mudaratnya banyak ya. Lebih banyak bicarain orang, padahal orangnya nggak kayak gitu. Sama kayak itu mahasiswa yang mau ujian skripsi selalu membicarakan dosen yang uji. Orang ini gini dibicarain terus. Padahal dosen yang uji itu nggak pernah mikirin mereka loh. Saya bilang, kamu tuh ngapain sih mikirin orang yang nggak mikirin kamu gitu kan? Iya, kita mikirin dosen pengujinya nggak pernah mikirin kita. Saya sekali tanya, Bapak pernah mikirin saya nggak? Enggak. Ngapain saya mikirin Bapak gitu ya kan? Iya dong. Jadi akhirnya karena persepsi. Orang kan suka tuh nama-nama itu, saya tuh kayak gini loh. Saya pernah tuh ada tuh orang yang kayaknya nggak terima aja, nggak terima dia dapat nilainya, harusnya dia mungkin sempurna pinginnya, nilainya baik lah gitu kan. Dia bikin cerita, saya dibantai, disalah-salahin tuh sama Coach Erik. Pertanyaan gue bantai orang gimana deh? Kenapa ya gue? Kok bisa bantai gitu? Gimana caranya ya? Perasaan juga fine-fine aja gitu itu kan. Padahal seru kan jadi cerita, jadi takut orang nggak mau ketemu, padahal kok beda. Nah itu tadi jadi seru kan, biar ngerasakan keseruan, padahal sebenarnya bukan itu. Makanya kita pasti ada alasan atau tujuan kenapa mereka bertanya seperti itu ya. Itu saja, itu kita harus tetap stay di tujuan yang lebih besar ya. Namanya menguji ya, dia bertugas menguji pada masa itu kan gitu. Kalau misalnya kita ternyata nilainya nggak sesuai harapan kita ya, kayak teman saya dia pintar sekali, kurang apa, pada saat dia nilainya lebih gemuk gitu, dan dia nggak marah, ya udah segitu aja nggak apa-apa, dia nggak harus protes saya harusnya gini. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Sekarang dia jadi ketua program studi
prodi yang dulu dia ambil kan di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, dia sekarang lagi ya banyak activity mana-mana. Jadi belum tentu loh orang dianggap mungkin iya kan. Jadi dia acceptance, menerima itu kan bukan berarti dia langsung marah gitu. Ya udah menurut penguji pada waktu itu segitu, ya udah dia terima aja. Tapi kan ternyata menerima itu, keikhlasannya itu tadi membuat lompatan yang luar biasa untuk karir dari masa depan. Coba kalau marah-marah, nggak terima sampai protes dan lain-lain, hubungan jadi nggak baik kan? Betul. Kalau hubungan jadi nggak baik, apa yang terjadi, Kot? Mohon maaf nih, kita sesama kan, kita kan punya circle. Suatu saat kita tahu, si itu, oh dia daftar di sini nih. Kita kan yang udah tahu pernah dapetnya, bisa langsung ngomong kan? Itu ini ya, saya pernah bermasalah tuh sama ini di blacklist. Apalagi ini teman saya, oh udah mesti kepengaruh kan? Iya. Makanya itu. Ya, tujuan itu banyak nih circle-nya ya, sahabat MG ya. Jadi kita tuh harus benar-benar melihat sesuatu itu panjang, panjang. Jadi jangan hanya melihat sesuatu itu hanya hari ini, besok. Ya, silaturahmi itu harus panjang. Ya, persahabatan tuh nggak bisa hanya dihitung dengan transaksional. Kamu baik sama saya baik sama kamu, nggak bisa. Kerja juga gitu, nggak bisa dihitung semuanya harus transaksional gitu, nggak gitu juga. Banyak hal dalam bentuk rezeki itu yang kadang kita nggak ngerti. Sehatnya kita, kita yang lain tuh kalau ketemu sama dosen pembimbing sulit banget loh. Kita tuh gampang banget. Hampir tiap hari ketemu, kalau lagi live di MG ketemu aja misalnya gitu kan. Kalau kita ngobrol, yang lain sulit kita diajak ngobrol di kopi, yang kan dibayarin lagi ya, kita banyak hal-hal mudah gitu loh. Atau mungkin setelah itu kita juga ternyata mudah urusan berbisnisnya, mudah urusan bekerjanya, karena investasi tujuan yang sudah kita tanamkan tadi baik-baik semua. Nah itu loh, kan kita nggak ngerti circle ini. Iya. Tapi investasi baik, balik lagi. Betul. Kebaikan yang kita dapat. Betul. Jadi ini jangka panjang sebetulnya gitu ya, Coach Erik ya. Jangan hanya dilihat transaksional aja, hanya sekedar yang sempit-sempit sedikit-sedikit, ini insya Allah lebih luas dan lebih besar lagi. Saya punya satu pertanyaan lagi nih, Coach Erik, yang juga barangkali jadi keresahan kebanyakan dari kita gitu ya. Kalau misalnya kita itu bekerja punya tujuan, tapi kan perusahaan juga punya tujuan nih, Coach. Gimana biar antara tujuan kita dan tujuan perusahaan kita tuh relevan, sinkron? Kira-kira gimana tuh, Coach? Ya, kita harus berkolaborasi lah. Itu satu. Yang kedua adalah begini. Kalau kita orang baru, kita baru masuk di situ, ya tentu yang paling enak adalah kita ikuti aturan. Itu selesai. Iya kan? Karena bagaimanapun kita orang baru. Itulah. Orang baru udah bikin, wah, nggak bisa dong kita orang baru. Ya. Nanti dalam perjalanannya kan tentu kita sudah langsung tahu, kita masuk dalam tahapan expert misalnya. Ketika kita expert, kita punya ide, loh perusahaan bisa nerima loh ide kita. Oh iya ya, ini bagus juga idenya gini gitu. Semua itu kan, semua ada waktunya, semua ada masanya. Tinggal ketika kita melakukan itu ya kita harus memberikan sesuatu yang berbeda dalam arti yang baik. Apa yang bisa membuat kita bisa menjadi unik dibanding yang lain. Unik itu tidak sama kan gitu. Nah, maka itu akan lebih enak, lebih mudah. Ketika kita sudah punya kemampuan itu, orang akan lihat, orang akan menerima kok. Ada saran, ada oh iya bisa juga ya, gitu. Bisa jadi dinamis kan. Ya, tapi kalau kita awal sudah langsung, wah nggak cocok, ya udah kalau nggak cocok, kalau udah nggak cocok, left aja. Selesai, saya nggak cocok. Selesai. Jangan menurut tapi culas. Siap 86. Wah, seolah-olah bagus, tapi nanti di grup sebelah ceritain, wah payah, Pak Erik udah gitu payahnya nge-share-nya salah di grup yang satu. Aduh, malu banget ya kan. Langsung live grup semua itu anggotanya ya. Nah, itu atau ya kita naik lagi sesuai dengan prosedur kerja. Nah, ya udah, tapi kalau prosedur kerja itu ya itu hanya Anda. Nggak orang lain nggak urus. Pokoknya saya kerjanya di sini. Itu namanya standar SOP. Kalau mau naik lagi ya bekerja dengan sukarela. Berarti Anda sudah mau kerja apapun, dimintai tolong apapun Anda rela. Nah, yang kemudian naik lagi sepenuh hati. Kalau itu udah naik lagi tuh. Sepenuh hati tuh udah pokoknya nggak bantah, nggak hitung-hitungan, nggak ini kerjain aja. Nah, naik lagi paling atas lagi kegairahan yang kreatif. Gairah. Oh, idenya apa ya? Tambahin lagi gitu. Oh, itu naikin tingkatan. Nah, 3 paling atas kegairahan kreatif, kemudian sepenuh hati sama sukarela, ini hal-hal yang terbaik ini. Kalau yang berikutnya sesuai SOP ya berarti sesuai dengan ya sorry ya standar. Ya udah nggak ada ya kali. Apalagi nurut tapi culas, ngikut tapi bantah, ya kan ngomongin. Apalagi yang bawah langsung left berontak. Kalau ini kelihatan banget kan, yang nggak kelihatan itu kan melihat tapi sebenarnya
membantah gitu. Iya. Seolah-olah oke, tapi sebenarnya nggak suka. Itu yang nggak kelihatan banget. Menyelisihi hati gitu ya. Iya kan? Jadi nggak kelihatan gitu loh. Capek kan? Iya. Lebih bagus ngomong dong. Ada tuh dulu waktu talk show. Capek kerja di perusahaan ini Pak saya. Oh ya? Berapa tahun Mbak kerja di perusahaan? Saya sudah 11 tahun. Oh. Bapak kenapa nggak keluar? Wah kalau saya keluar saya belum tentu dapat gaji yang seperti ini lagi Pak. Ya udah kalau gitu mah sabar aja. Kalau tahu nggak suka keluar selesai gitu. Iya kan? Kerja cuma mikir terus nggak ada kerjaan mikir capek bosnya kayak gini segala macam. Iya begitulah orang kerja. Makanya dibilang tadi kalau disikapi marah sulit jadi sulit. Tapi kalau disikapinya dengan pasti ada yang baik kok, ya bersyukur ya sudah seperti ini kan, nah, akan dapat lagi pada tujuan akhir yang lebih baik kepada kita. Sesuai perspektif kita. Ya, pandangan kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih tentang apa yang kita lakukan. Siap, Coach. Oke, ini karena sudah hampir jam 10, Coach Erik, barangkali terakhir satu closing statement pamungkas, silahkan. Ya, sahabat MK, bekerja itu pastilah punya tujuan besar. Nah, kita apa tujuan besarnya? Setiap kita bisa buat tujuan apapun, karena sesuaikan dengan kemampuan kita. Tahun ini kita naikkan, misalnya kita kasih target 60%, tahun depan kita naikkan 70%, tahun depan kita naikkan 80%, sampai akhirnya dia bisa memiliki nilai yang maksimal, bahkan lebih dari apa yang diharapkan orang lain. Jadi sesuatu yang lebih kuat dari diri kita. Kenapa orang-orang yang sekarang hebat itu mereka luar biasa? Ya karena mereka sabarnya lebih hebat dari menjalani proses yang mereka lakukan itu. Mereka sabarnya lebih kuat. Tantangan yang mereka hadapi banyak, tapi mereka kuat menghadapi itu semua. Kenapa? Karena tujuannya lebih besar dari sekedar marahnya. Sehat dan terus terinspirasi. Sehat dan terus terinspirasi sama Coach Erik.